Ya, momen libur panjang masih berlangsung meski tidak seramai momen libur sebelumnya aktivitas masyarakat, namun kita masih lihat ada mobilitas masyarakat yang terpantau cukup naik. Sejumlah daerah memperketat akses untuk keluar masuk, PPKM pun juga masih diterapkan, namun juga sejumlah masyarakat masih nekat untuk liburan. Mengapa fenomena liburan di tengah pandemi ini sulit sekali untuk dihindari? Faktor apa yang membuat aktivitas masyarakat masih cukup tinggi? Kita akan coba bahas pada malam hari ini bersama dengan eh, Pak Bima Arya, Wali Kota Bogor. Selamat malam, Pak Wali Kota. Selamat malam. Baik, ada Pak Imam Prasojo, sosiolog dari UI. Selamat malam, Pak Imam. Selamat malam. Baik, saya ke Pak Wali Kota terlebih dahulu. Kang Bima Arya, ini bicara soal pergerakan masyarakat di libur panjang Imlek ini ya. Ini kan di Bogor ada beberapa kebijakan, misalnya ganjil genap dan lain sebagainya. Pengetatan untuk keluar masuk lah ke wilayah Bogor. Evaluasinya, Kang, sejauh ini apakah itu kemudian cukup untuk bisa mengurangi arus masyarakat di momen libur panjang ini, terutama di tengah pandemi COVID-19? Ada dua hal yang kita kuatkan di 2 minggu terakhir ini. Yang pertama adalah membatasi mobilitas warga melalui pemberlakuan genap ganjil. Angka menunjukkan bahwa terjadi pengurangan mobilitas yang sangat signifikan. Kendaraan yang masuk ke Kota Bogor maupun kendaraan yang beredar di Kota Bogor, ini bisa dilihat ya berkurang sekitar 50%, bahkan bisa 60%. Angkanya sangat signifikan di 2 minggu terakhir. Minggu lalu menurun, minggu ini lebih menurun lagi. Itu langkah pertama. Langkah kedua adalah penguatan di level mikro. Jadi kita berkoordinasi antara TNI, Polri, Babinsa, Babin Kamtipmas, Lurah, RT, RW untuk memastikan di wilayah-wilayah yang memang perlu penekanan, pengawasan, yaitu zona yang dianggap rawan, ini dibatasi secara ketat aktivitas warganya. Jadi diminta untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan di luar. Nah, saya kira ini menunjukkan angka yang cukup baik ya, mobilitas warga. Dan kedua, kita mengamati ada sedikit tren penurunan kasus COVID dari minggu lalu sampai sekarang. Kalau sebelum pemberlakuan ini angkanya itu sekitar di atas 150, bahkan sempat menyentuh angka 187 per hari. Kemarin 129, hari ini 128. Mudah-mudahan tren penurunan ini berlanjut dan kita akan lihat, akan kaji apakah memang ini ada korelasinya dengan pembatasan mobilitas warga yang kita lakukan. Oke, baik. Pak Wali Kota, jadi ini sudah ada genap ganjil, kemudian ada pengurangan yang signifikan, kemudian ada zona yang rawan juga yang dipantau, dan terlihat ada tren penurunan. Ini memang kabar yang baik ya di tengah pandemi COVID-19 bahwa ternyata ada tren penurunan di tengah masyarakat. Pelaksanaan di lapangan seperti apa sih sebetulnya Pak Wali Kota ketika kebijakan ini diambil mengantisipasi libur panjang Imlek sampai dengan, ini masih sampai besok ya, untuk ganjil genapnya, atau seperti apa? Kata kuncinya memang totalitas dari personil itu, nggak bisa yang lain. Jadi ketika ASN, TNI, Polri didukung oleh warga, ini sinergi berbagi tugas di lapangan. Nggak mudah memastikan bahwa aturan tegak itu nggak mudah. Ada belasan checkpoint, penyekatan, pos-pos di kelurahan, dipantau terus, berputar, camat, lurah, kapolsek, dandim, kapolres, kota, bagi tugas. Nah, itu memang sangat melelahkan. Tapi kita nggak ada punya pilihan lain untuk menekan jatuhnya korban semakin banyak. Oke, baik, menarik. Saya ke Pak Imam Prasojo. Pak Imam, ini kan sudah lihat ya, Bogor misalnya menjadi contoh kota juga dan yang menerapkan beragam kebijakan, aturan ditegakkan, misalnya ada checkpoint tadi dikatakan juga oleh Pak Bima Arya, ada aturan yang kemudian harus dipantau betul-betul terlaksana. Ini semua demi mengurangi atau membatasi kegiatan masyarakat. Artinya kan kita belajar dari beberapa libur panjang yang lalu, aktivitas masyarakat masih sangat tinggi. Meskipun juga di libur Imlek ini, meskipun ada tren penurunan, tapi kita lihat masih ada antusiasme masyarakat untuk tetap beraktivitas, berlibur, dan lain sebagainya. Mungkin Anda bisa menjelaskan secara kemasyarakatan gitu, secara ilmu sosial, sebetulnya mengapa menjadi cukup sulit bagi masyarakat itu untuk kemudian diatur sedemikian rupa agar ini kita sedang pandemi, jadi ada hal-hal yang harus dikurangi sebetulnya, terutama soal mobilitas. Ya, jadi tantangan pemerintah di dalam perubahan perilaku ya, ataupun semua kita ya dalam perubahan perilaku itu memang berat. Pertama, ada kontradiksi nilai. Ya, ada orang yang percaya bahwa dengan protokol kesehatan itu akan bisa mengurangi ketertularan. Tapi ada juga orang yang nggak percaya. Ya, itu pertama. Terus kedua, ada orang yang
tingkat pengetahuannya cukup baik, tapi belum tentu kesadarannya cukup tinggi, apalagi motivasinya untuk menetapi protokol kesehatan. Tapi yang juga paling berat adalah kepentingan. Ada orang yang memang tidak mungkin untuk tidak berkegiatan, gitu kan. Nah, itu harus ada cari solusi, misalnya pedagang kaki lima, ya, orang-orang yang buruh harian. Nah, itu kalau dia tidak beraktivitas secara aktif, ya, atau tidak berkerumun, misalnya kalau pedagang pasar, itu bagaimana hidupnya. Nah, itu tantangan-tantangan. Nah, yang lebih berat lagi juga kebiasaan. Orang yang sudah terbiasa, ya, berperilaku bebas tanpa ada hambatan, kemudian dia harus melakukan protokol kesehatan pakai masker, ya, belum tentu tersedia juga maskernya. Terus untuk melakukan physical distancing, ya, jaga jarak, atau tidak berkerumun, itu semua adalah cara-cara baru atau perilaku baru yang nggak semuanya bisa berubah dalam waktu semalam atau seminggu, sebulan, gitu kan. Nah, pada saat yang sama struktur regulasi kita, ya, juga sekarang jauh lebih baik. Saya menyambut baik tentang upaya-upaya pengetatan sampai ke tingkat RT RW, ya, kelurahan. Itu saya kira sebuah kemajuan luar biasa. Dan saya malah mengatakan kenapa nggak dari dulu, gitu kan, kira-kira gitu. Tapi ini pun menurut saya kalau mau dikembangkan, Mas Bima, itu kita perlu mengidentifikasi juga secara lebih fokus, ya, terhadap kerumunan-kerumunan. Kita tahu kerumunan masjid, pasar, gereja, kerumunan tempat restoran misalnya. Nah, itu adalah pusat-pusat penularan. Nah, regulasinya itu tidak bisa hanya semata-mata mengandalkan organ-organ birokrasi pemerintah. Karena kita tahu, ya, ini sudah bagus, ada TNI, Polri, terus RT, RW, itu semua jalur birokrasi pemerintah. Mungkin yang bisa digerakkan juga adalah jalur-jalur struktur masyarakat, ya, kepanitiaan di masjid, di gereja, kepanitiaan ataupun kepengurusan di kantor-kantor. Kalau itu semua, ya, baik itu kantor swasta maupun kantor pemerintah, ya, komunitas-komunitas seperti ini, ya, kalau champion-championnya itu diorganisir dan didukung dan difasilitasi, saya kira kerja dari birokrasi pemerintah tidak seberat sekarang. Nah, ini partisipasi atau membangkitkan komunitas-komunitas di luar jalur pemerintahan ini yang saya belum lihat secara lebih serius, gitu. Walaupun sudah adalah kira-kira pendekatan-pendekatan. Tapi kalau kita lihat aturan, ya, yang sekarang ini baru aja muncul, bagaimana posko-posko harus dikembangkan, itu saya tidak melihat partisipasi misalnya lembaga-lembaga keagamaan, ya, yang secara spesifik didorong untuk bisa ikut serta, ya. Terus kemudian partisipasi dari organisasi-organisasi sosial, ya, yang juga itu mungkin harus bisa dilibatkan secara lebih aktif. Jadi ini sebuah usaha bersama dari civil society, dari government, ya, dan juga dari business community. Saya kira itu akan jauh lebih punya greget, ya, akan jauh lebih kuat. Baik, menarik, Pak Bima Arya. Ada tanggapan, Pak, ini soal pendekatan terhadap komunitas. Ini masukan dan juga diskusi yang juga cukup menarik agar ini lebih greget lagi tadi Pak Imam katakan. Bagaimana? Yang disampaikan Mas Imam betul, pemerintah nggak bisa sendiri. Ini eranya kolaborasi, gitu ya. Kita buat beberapa riset yang datanya menunjukkan hasil yang sangat menarik. Di samping beberapa hal yang mengkhawatirkan, seperti persepsi publik yang cenderung permisif terhadap COVID, publik yang percaya bahwa COVID itu banyak konspirasinya. Ada hal-hal positif yang merupakan modal, khususnya di Bogor. Ada modal sosial yang sangat besar di Bogor. Makanya kita kalau buat crowdfunding, membuka iuran, itu cepat banget. Jadi ada kultur yang memang sudah kuat di situ. Ini modalitas kita. Nah, tetapi pertanyaannya adalah, atau persoalannya adalah, ketika kebutuhannya lebih dari sekedar mobilisasi logistik, ya, ketika kebutuhannya lebih dari sekedar crowdfunding, dana, sebagainya, kebutuhannya itu adalah penguatan keseharian yang memerlukan stamina, konsistensi. Nah, ini tidak mudah. Karena pertama kita mencari orang yang punya waktu. Kedua kita mencari orang yang cukup
mau bertarung fighters gitu. ASN aja nggak semuanya fighters. Nah ini nggak mudah gitu mencari itu. Kita berbagi tugas. Nah ini tantangan di lapangan kira-kira Mas Imam. Saya akui bahwa yang ideal adalah kolaborasi semua, tapi pada perjalanannya mengidentifikasi mana militan, mana petarung, mana berjiwa sosial, mana organisasi yang nggak cari duit. Ini di zaman perang ini memang nggak mudah. Itu tantangannya. Baik, Pak Imam, ada tanggapan Pak Imam? Ya, betul. Jadi itu tantangan yang besar ya. Tetapi Bogor ini ada perguruan tinggi, ada pesantren yang begitu banyak, ada kepengurusan masjid ya, bahkan gereja apa saja. Itu sebetulnya kalau Pak Wali Kota ini bisa mengundang mereka dan mereka diberi amanah, diberi mandat, dibiayai, saya kira akan jauh lebih berlapis-lapis itu Pak. Nah kalau cuma hanya polisi, Satpol PP atau kelurahan jaringan, ya itu sudah baik sekali. Tetapi menurut saya supaya tidak kelelahan ya, saya yakin di Bogor itu gudangnya para petarung-petarung itu. Tinggal diberi ruang ya di wali kota dan dianggarkan Pak. Jangan hanya polisi dan tentara saja yang dianggarkan untuk jadi petarung. Mereka butuh logistik dan tidak diberi logistik saja mereka sudah bergerak sebetulnya banyak. Dan saya kira dalam panduan-panduan ya, posko itu perlu ada jalur-jalur organisasi atau lembaga-lembaga seperti itu. Saya bisa bayangkan ya, NU ya di situ jaringannya kuat ya. Muhammadiyah sangat kuat. Terus jaringan organisasi sosial banyak sekali. Dan saya kira Pak Wali Kota ini ahlinya membuat mapping sosial. Nah, tinggal bagaimana caranya membuat tim ya yang bisa berkolaborasi untuk membantu. Itu teman-teman dari ITB, IPB. Teman-teman dari mana itu? Pakuan. Wah itu dilibatkan saja itu adalah petarung-petarung itu banyak di sana Pak. Siap laksanakan Mas Imam, nanti dievaluasi kita akan buat konsepnya. Ya, sebuah masukan yang baik. Tapi saya ke Pak Imam lagi. Pak Imam, artinya yang tadi Pak Imam sampaikan untuk ada pendekatan terhadap kelompok-kelompok civil society guna mendorong masyarakat agar lebih patuh, agar lebih mendengarkan lagi, tidak permisif lagi terhadap COVID, bahkan lebih patuh ketika libur panjang apapun ke depan, tidak lagi berpergian. Ini sebetulnya bisa juga berlaku ya untuk semua wilayah-wilayah yang ada di Indonesia, begitu ya Pak Imam. Termasuk juga soalnya begini Pak Imam, dari yang Anda pantau, apakah saat ini dengan di libur Imlek yang memang cenderung tidak seramai biasanya di libur-libur panjang yang lain, apakah ini sudah bisa kita simpulkan bahwa masyarakat sudah mulai agak takut ini, sudah mulai agak belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya? Tapi kita bahas nanti di segmen berikutnya, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, saya langsung ke Pak Imam. Pak Imam, dari libur Imlek 3 hari dari kemarin sampai dengan besok ya, ini kan memang sudah ada penurunan kita lihat, tidak seramai libur akhir pekan panjang sebelum-sebelumnya. Tadi juga Pak Wali Kota Bogor juga sudah menyampaikan bahwa ada pengurangan yang signifikan mobilitas masyarakat. Apakah dari sini kita bisa lihat bahwa publik, masyarakat kita sudah mulai peduli, sudah mulai agak jera dengan yang sebelum-sebelumnya atau bagaimana Pak Imam? Ya, ada dua dimensi ya, faktor kepedulian, kesadaran, segala macam lah. Tapi juga ada faktor struktur yang sekarang Pak Bima Arya ini bikin misalnya ganjil genap. Itu punya pengaruh yang cukup besar buat orang yang kepengen liburan atau pengen jalan-jalan, mikir karena dia pakai mobil. Jadi itu salah satu kecerdasan di dalam melakukan regulasi. Nah, apalagi terus kemudian ada insentif misalnya kan, pusat-pusat hiburan misalnya didorong untuk berkolaborasi dengan regulasi ini sehingga dia tidak menjadi pusat-pusat destinasi misalnya. Tetapi pada saat yang sama perusahaan-perusahaan ya misalnya yang Imlek ini kaitannya katakanlah banyak sekali pegawai yang berlibur ya. Tetapi sebenarnya dia adalah pegawai perusahaan swasta. Nah, kalau pegawai perusahaan swasta didorong untuk pada saat mereka masuk nanti harus tes dulu antigen misalnya. Kalau dia itu berpergian, saya kira itu juga akan punya pengaruh gitu loh. Jadi banyak sekali faktor ya yang membuat ini bisa menurun. Nah, ke depan saya kira perlu ada strategi-strategi yang lebih inovatif, lebih cerdas dan
menyertakan dari semua lini. Sehingga mudah-mudahan itu akan bisa punya pengaruh yang baik, dan jangan lupa juga harus orang-orang yang terpaksa ya tidak bisa mendapatkan apa yang terkena akibat dari regulasi ini juga harus diperhatikan. Misalnya pedagang kaki lima atau di tempat-tempat hiburan yang tidak memiliki pelanggan yang datang, ya itu juga harus mendapatkan santunan atau pertolongan supaya apa? Anda tidak usah jualan hari libur ini, tetapi dapat insentif, yaitu misalnya bantuan dari Pak Wali Kota. Wah, itu akan lebih top lagi itu, Pak. Sebelum ke Pak Wali Kota, saya lanjutkan dulu ke Pak Imam. Pak Imam, dimensi struktur. Selain dimensi struktur, ada dimensi yang lain tidak yang mendorong akhirnya masyarakat kita sudah mulai mengurangi aktivitas di libur panjang seperti ini? Karena di 2 kali atau 3 kali libur panjang sebelumnya, wah ramai sekali, di jalan pun sampai padat, apalagi ke arah Bogor dan lain sebagainya. Di bandara, di stasiun semua juga padat. Ya, halo. Ya, silakan Pak Imam. Halo. Halo Pak Imam, bisa dengar suara saya Pak? Ya, bisa ya. Ya. Ya, tentu lagi ya, ada regulasi ya. Misalnya pesawat ya. Ini ada konflik kepentingan bisa jadi ya. Pesawat transportasi ya, baik itu darat maupun udara, tentu kan tidak akan mungkin menghendaki tidak ada penumpang, ya kan? Nah, tetapi bagaimana caranya supaya transportasi seperti udara itu tidak menimbulkan penularan, tempat-tempat penularan. Nah, itu solusi-solusi, misalnya PCR harus digalakkan ya, di sana kalau perlu digratiskan ya sebelum atau antigen. Jadi bukan rapid test model antibody ya yang selama ini dipakai ya, karena itu jelas-jelas tidak akurat. Sejak awal saya menentang terhadap upaya itu karena itu sama sekali tidak menjadi alat yang efektif gitu. Nah, jadi perlu ada diskusi yang lebih khusus tentang, saya paham tetap ada transportasi dibuka misalnya ya, tetapi protokolnya bagaimana supaya ketat? Protokolnya bagaimana supaya lebih efektif? Atau bagaimana menguranginya? Nah, jadi ada win-win lah kira-kira gitu, dan saya paham betul para pelaku industri penerbangan, ya, transportasi darat itu juga perlu difikirkan, tapi tidak seperti longgar seperti yang selama ini ada. Oke, Pak Bimaria, pengurangan signifikan betul-betul terjadi ya misalkan di Kota Bogor contohnya. Kemudian ada penurunan kasus juga di sana. Tapi di sisi lain tadi juga Pak Imam menyoroti bahwa ya dampak dari pengetatan ini adalah tentu sejumlah sektor ekonomi misalnya atau orang-orang yang terdampak. Nah itu bagaimana Pak Bimaria? Tantangan terbesar hari ini dalam perang melawan COVID ini adalah mampu untuk berpikir komprehensif. Jadi satu sisi kita harus melihat analisis pada angka-angka mobilitas, lonjakan kasus begitu. Ini perspektif kesehatan. Tapi di sisi lain harus ada fokus juga pada data-data ekonomi. Nah ini yang akan kita lihat juga. Yang pasti mobilitas pun diiringi juga dengan dropnya angka hunian hotel, kemudian kunjungan ke tempat wisata, dan juga tempat-tempat kuliner begitu. Nah ini harus kita hitung begitu. Apakah ini akan diperpanjang setiap minggu? Dampaknya seperti apa? Jadi ini satu hal yang sangat tidak mudah, tapi paling tidak kita harus selalu mencari titik tengahnya di mana. Ya, hari ini kebutuhannya adalah menekan, kan gitu. Nah, kalau nanti minggu depan kita akan berlakukan, kita harus analisis. Nanti terdampak seperti apa secara ekonomi. Ya, ada opsi misalnya selang-selang saja. Minggu depan tidak dulu, minggu depannya lagi. Nah, jadi paling tidak semua langkah kita harus kita dasarkan kepada perspektif yang komprehensif yang pertama, dan kedua adalah data-data yang harus selalu kita update dari semua bidang, bukan hanya data kendaraan, data kasus positif, tapi juga data-data ekonomi dan data-data sosial. Oke, jadi untuk minggu depan ini belum tahu ya apakah kemudian ganjil genap ataupun kebijakan lainnya akan diberlakukan lagi atau tidak, karena masih menghitung dulu, mengkalkulasi dulu, Pak Wali Kota. Ya itu tadi, dari protokol kesehatan sudah lihat ada penurunan. Dari angka kendaraan lalu lintas sudah sangat signifikan. Tapi harus kita cek ekonominya seperti apa. Ini kan juga penting. Oke, baik. Pak Imam, terakhir ke Anda Pak Imam. Jadi dari
fenomena liburan, orang-orang berlibur, beraktivitas, melakukan perjalanan, kemudian hari ini kita lihat agak turun tren itu. Apakah memang kuncinya adalah di regulasi? Kalau regulasi pemerintahnya jelas, tegas, ya otomatis masyarakat akan mengikuti saja. Kalau kemudian dilonggarkan ya otomatis sebaliknya. Begitu Pak Imam, atau seperti apa? Ya, betul. Jadi itu yang tadi dikatakan oleh Pak Bima, itu berpikir holistik itu menjadi sangat penting. Ya, kita tidak bisa hanya segmental. Dan itu makanya para ahli dari berbagai bidang itu harus dimintai pandangan dengan data-data yang objektif. Tapi saya mau punya usulan nih kepada Pak Wali Kota. Jadi mungkin ya, karena yang berkerumun secara rutin ya itu tentu pasar tradisional. Nah, di situ perlu ada upaya protokol kesehatan yang sangat spesifik ya, mulai dari pedagang sebelum berdagang pasarnya harus dilakukan disinfektan, atau pedagangnya harus disiapkan untuk masker yang jauh lebih konsisten, bahkan face shield ya. Terus perilaku dari orang yang belanja sampai ke bagaimana jarak dari lapak satu dengan yang lain. Nah, kalau ini terjadi ya, dilakukan gerakan ini, saya kira luar biasa. Masjid juga begitu. Masjid protokol kesehatannya bagaimana bekerja sama dengan panitia masjid atau pengurus masjid, marbot. Nah, kalau dia itu melakukan secara disiplin tentang physical distancing ya, seperti yang kita lihat di Timur Tengah itu, kemudian kita dorong supaya para jamaah itu untuk wudhu di rumah misalnya, dan dijelaskan dan dibantu oleh panitia masjid. Kalau toh terpaksa harus wudhu di masjid, itu bagaimana mengadakan sabun ya. Karena banyak sekali masjid-masjid yang belum dilengkapi sabun misalnya. Jadi hal detail di komunitas di mana kerumunan itu pasti terjadi di setiap hari atau bahkan kalau Jumatan ya, setiap minggu, demikian juga di gereja-gereja. Saya kira itu akan muncul sebuah ketangguhan komunitas. Kuncinya adalah kata-kata ketangguhan. Syukur-syukur Pak Wali Kota nanti bisa melabel mana masjid hijau, mana masjid merah. Dalam arti begini, masjid yang betul-betul mengikuti protokol kesehatan. Kasih insentif kalau perlu, gitu loh Pak. Nah, terus yang belum diberi sosialisasi yang intensif. Jadi nanti Bogor menjadi wilayah nomor 1 di Indonesia yang tempat-tempat ibadat, gereja, masjid itu hijau. Itu kira-kira gitu Pak. Itu baru masjid gitu. Nanti yang lain-lain yang mengikuti termasuk juga pasar misalnya itu. Ya. Oke, baik. Nah, mungkin Pak, itu yang bisa Pak Bima Arya boleh ditanggapi? Ganjil genap ya yang sifatnya insidental. Baik, Pak Bima Arya boleh ditanggapi Pak, terakhir sekaligus juga mungkin imbauan dari Anda, ini masih ada besok hari Minggu, imbauan lagi untuk masyarakat mungkin untuk tidak bepergian dan sebagainya ke Kota Bogor seperti apa? Iya, Kota Bogor terbuka, tetapi besok bagi yang nomor platnya nggak sesuai dengan tanggal besok, jadi sebaiknya menunda dulu. Ya, boleh rekreasi, boleh jalan-jalan, tapi plat nomornya sesuai. Tetapi kalau plat nomor tidak sesuai, ngotot ya, apalagi touring, itu pasti akan kita tindak ya. Kita nggak boleh masuk ke Bogor dulu. Tahan dulu lah liburannya. Ya terkait tadi. Tindak nggak Pak, Wali Kota? Gimana Pak? Motor gede. Nah ini Pak Bima, motor gede ini yang tengah viral, mungkin sekaligus. Udah kita tadi ke kota, kita tindak, kita denda maksimal, mereka sudah minta maaf tadi. Baik. Nggak bisa, ini siapa? Nah sekarang kita telusuri pengawalnya siapa. Ya kalau memang ada pengawalnya, nah, kita proses ke Divisi Propam Polri ini, Mabes Polri. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Bima Arya, Wali Kota Bogor, Pak Imam Prasojo, sosiolog dari UI untuk diskusi yang sangat menarik. Mudah-mudahan diskusi ini bisa mengingatkan juga masyarakat untuk tidak lagi bepergian di masa pandemi, mengurangi aktivitas agar kita bisa keluar bersama dari pandemi COVID-19. Terima kasih banyak Pak Bima Arya, Pak Imam, terima kasih. Terima kasih Mas Imam.